Nah, sebenarnya apa sih yang bikin WNI itu bisa dideportasi dari Malaysia? Halo semuanya, selamat datang di channel Bromo Lukas. Kali ini saya akan bahas tentang suatu topik yang lagi viral nih di TikTok ya. Karena ada warga negara Indonesia yang niatnya mau jalan-jalan ke Malaysia, tapi malah kena deportasi di bandara. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin WNI itu bisa dideportasi dari Malaysia? Di video kali ini, saya akan bahas sebenarnya apa syarat masuk ke Malaysia yang harus kita penuhi supaya WNI seperti kita tidak kena deportasi ketika kita akan masuk ke Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara yang cukup ketat di masalah imigrasinya. Tapi seringkali ketika kita memasuki Malaysia dan kena deportasi itu bukan selalu karena masalah kriminal. Ada beberapa poin yang seringkali terjadi yang kita seringkali tidak menyadari. Yang pertama adalah karena dokumennya tidak lengkap. Yang kedua, karena jawaban ketika proses wawancara itu terkesan mencurigakan atau tidak meyakinkan. Kemudian yang terakhir, dicurigai bahwa kita hendak melakukan kerja ilegal atau menjadi pekerja imigran ilegal di Malaysia. Kita akan bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Yang pertama adalah paspor dan masa berlaku. Paspor Anda ketika memasuki Malaysia harus masih berlaku paling tidak 6 bulan sejak tanggal kedatangan Anda di Malaysia. Jika tanggal berlaku dari paspor Anda kurang dari 6 bulan, sudah pasti secara otomatis Anda akan ditolak masuk ke Malaysia. Kemudian juga ada catatan penting berikutnya, yaitu jika paspor Anda ada lipatan atau mungkin ada sobek atau bekas kena air atau ada cacat-cacat kecil yang terdapat di paspor Anda, maka paspor itu dinyatakan sebagai dokumen yang tidak sah. Dan hal ini bisa menyebabkan Anda ditolak di imigrasi karena dianggap Anda tidak membawa dokumen yang sah. Jadi pastikan paspor Anda dalam keadaan baik, lindungi dan dari coretan, dari kerusakan-kerusakan kecil yang mungkin kita nggak sadari sebelumnya. Kemudian berikutnya paspor yang sudah penuh dengan stempel, mungkin sudah hampir penuh halamannya, itu biasanya juga akan diadakan pemeriksaan yang lebih lama dari biasanya. Jadi siap-siap kalau memang Anda punya paspor yang penuh karena pekerjaan Anda mengharuskan sering kali keluar negeri, maka Anda akan mendapatkan banyak pertanyaan di pihak imigrasi Malaysia. Yang berikutnya adalah tiket pulang dan tujuan yang jelas. Petugas imigrasi hampir pasti selalu menanyakan tentang tiket pulang Anda atau onward ticket. Maksudnya tiket perjalanan berikutnya dari Malaysia Anda mau lanjut kemana itu harus ada tiketnya. Dan hindarilah jawaban-jawaban yang tidak meyakinkan seperti saya tidak tahu atau saya belum tahu kapan mau pulang atau saya masih pikir-pikir kapan mau pulang. Itu adalah jawaban-jawaban yang tidak meyakinkan dan pasti dicurigai oleh pihak imigrasi. Jawaban yang aman adalah Anda bisa katakan saya mau liburan 5 hari dan saya akan pulang pada tanggal misalnya 5 Desember 2025. Anda harus punya rencana yang jelas. Dan juga kalau Anda menyatakan saya datang ke sini untuk liburan, maka Anda harus tahu Anda mau pergi kemana, itinerary-nya apa. Gak mungkin kan kita punya rencana liburan tapi kita nggak tahu kita mau kemana. Jadi semuanya harus jelas supaya ketika petugas imigrasi menanyakan hal tersebut kepada kita bisa menjelaskannya dengan gamblang, dengan jelas, dan itu akan meyakinkan petugas imigrasi bahwa memang sungguh-sungguh kedatangan kita ke Malaysia sesuai dengan apa yang kita utarakan. Yang berikutnya adalah bukti akomodasi kita selama di Malaysia. Kita harus selalu menyertakan bukti atau bookingan hotel kita, tempat penginapan kita selama di Malaysia. Jika kita menginap di hotel, maka kita harus melampirkan bukti bookingan hotel, baik itu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital yang ada di HP kita, atau apartemen mungkin kita sewa juga kita harus lampirkan bukti bookingannya ada atau tidak. Yang terakhir, kalau misalnya kita tinggal dengan keluarga atau dengan teman, maka kita harus melampirkan alamat dari tempat tinggal keluarga atau teman kita tersebut. Dan kita juga harus melampirkan nomor teleponnya. Jadi kalau memang petugas imigrasi masih curiga, mereka bisa langsung melakukan checking dengan menelpon kerabat kita tersebut. Jangan pernah memberi jawaban yang tidak pasti seperti, oh nanti saya akan cari hotel ketika saya tiba di kota, atau saya nggak tahu alamatnya tapi saya akan dijemput oleh saudara saya, oleh teman saya,
atau juga mungkin memberi jawaban, oh semuanya diuruskan oleh teman saya yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur atau di mana. Itu adalah jawaban yang sangat tidak meyakinkan dan memberikan kesan bahwa Anda tidak punya rencana yang jelas, bahwa Anda tidak memiliki akomodasi selama di Malaysia. Dan ini akan membuat Anda terancam untuk dideportasi. Yang berikutnya adalah bukti keuangan kita. Biasanya kalau petugas sampai ke bagian ini, petugas itu sudah mulai curiga ya. Tapi kita tetap tenang saja, kita bisa menjawab dan menunjukkan bukti keuangan kita. Baik itu dalam bentuk cash, yaitu saldo yang cukup yang kita bawa. Umumnya ya kurang lebih selama biaya hidup kita di Malaysia, mungkin kalau kita bilang kita 5 hari, ya biaya hidup 5 hari itu harus dalam bentuk cash itu ada gitu, atau sebanding gitu ya. Jangan sampai tidak berimbang antara kita bilang 5 hari, tapi kita bawa uangnya hanya cukup untuk 2 hari. Itu kan nggak imbang ya. Dan yang kedua, bisa juga kita menunjukkan kartu kredit atau kartu debit kita yang masih aktif, yang masih bisa digunakan. Kemudian kita juga bisa menunjukkan m-banking yang masih ada saldonya tentunya. Dibukakan saja supaya petugas tahu bahwa kita membawa cukup uang untuk membiayai kehidupan kita selama berada di Malaysia. Tipsnya adalah tetap tenang, jangan panik, jangan defensif, tunjukkan saja, bukakan saja kepada petugas imigrasi supaya kita bisa segera melewati proses ini dan bisa masuk ke Malaysia. Hal lain yang membuat kita juga bisa dideportasi dari Malaysia adalah kemungkinan kita kena blacklist dari imigrasi Malaysia yang mungkin kita nggak sadari. Hal-hal yang bisa membuat kita kena blacklist, salah satunya mungkin kita pernah overstay atau kelebihan tinggal di kunjungan kita sebelumnya. Atau kita pernah melakukan kerja ilegal di Malaysia dan kita pernah dikirim kembali ke Indonesia dan kita kena blacklist di imigrasi Malaysia. Seringkali kita tidak menyadari kalau kita masuk dalam daftar blacklist dari petugas imigrasi Malaysia. Kita baru tahu ketika kita mau masuk, ternyata kita tidak bisa masuk, malah kita kena deportasi. Kala itu sebelumnya, jika kita pernah bermasalah dengan pihak imigrasi Malaysia, pastikan dulu apakah kita masuk dalam daftar blacklist atau tidak sebelum kita kembali masuk ke Malaysia. Hal berikutnya yang juga krusial adalah pertanyaan dari pihak imigrasi di Malaysia. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan yang pertama adalah, apa tujuan Anda datang ke Malaysia? Kita bisa menjawab, kita datang untuk berlibur, misalnya memang untuk berlibur, atau kita datang untuk mengunjungi teman, atau kita datang untuk berobat. Itu juga kita bisa jawab dengan jujur ya. Yang kedua akan ditanya, berapa lama Anda akan tinggal di sini? Kita juga bisa jawab sesuai dengan keperluan kita, memang berapa lama di Malaysia. Atau kita bisa tunjukkan itinerary perjalanan kita mau berapa lama dan kita mau kemana saja. Kemudian berikutnya yang ditanya adalah, apakah Anda sudah memiliki tiket pulang? Nah, kita juga bisa tunjukkan tiket pulang kita, baik itu dalam bentuk fisik yang terprint maupun dalam bentuk digital di HP kita. Kemudian biasanya yang ditanya juga, apakah Anda memiliki cukup uang untuk mensupport biaya kehidupan Anda selama di Malaysia? Kita tinggal tunjukkan saldo kita ada berapa, atau kartu kredit kita, atau m-banking kita tunjukkan kepada pihak imigrasi. Kemudian pihak imigrasi juga biasanya suka menanyakan di mana Anda akan tinggal selama di Malaysia. Nah, kita bisa tunjukkan juga bookingan hotel kita selama di Malaysia. Tidak perlu menjawab secara berlebihan, jawab dengan singkat, jelas, tetapi bisa menjelaskan semuanya dengan baik kepada pihak imigrasi. Petugas imigrasi juga mungkin akan menanyakan apa pekerjaan Anda di Indonesia. Hal ini untuk memastikan bahwa Anda datang ke Malaysia sesuai dengan tujuan awal yang Anda sebutkan dan bukan untuk menjadi pekerja ilegal. Jangan pernah menjawab seperti ini, saya tidak tahu nanti mau kemana, atau teman saya yang atur semua. Atau juga jangan pernah menjawab, saya cuma mau main-main aja ke sini. Dan yang paling parah, jangan pernah menjawab saya mau cari pekerjaan. Itu pasti Anda akan dideportasi. Jika Anda melakukannya dengan baik dan dengan persiapan yang matang, semuanya sudah disiapkan, maka pasti Anda bisa masuk ke Malaysia dan melewati proses imigrasi dengan lancar. Berikut ini adalah checklist yang harus Anda lengkapi sebelum Anda berangkat ke Malaysia. Jika Anda ingin aman untuk masuk ke Malaysia, jangan pernah anggap remeh pihak imigrasi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.